Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 12 dengan judul perikop Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu dan berkatanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Ini perikop yang sangat keras, penting, sekaligus sangat esensial. Kenapa? Kita melihat di sini bahwa Yesus bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Namun Yesus juga adalah manusia. Suatu ketika ada orang yang kerasukan setan, dan orang itu jadi buta dan bisu. Lihat ini, kalau kerasukan setan tuh orang akan menjadi sakit. Tetapi bukan berarti orang yang sakit tuh kerasukan setan. Itu bisa jadi rencana Tuhan, supaya seseorang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi dalam hal ini, orang ini sakit, buta, dan bisu itu karena kerasukan setan. Bayangkan, sudah buta, bisu lagi. Bisa dibayangkan tidak? Tidak bisa melihat. Tapi kalau bisa mendengar, bisa ngomong, itu kan bisa menyampaikan keinginannya apa. Tapi kalau nggak bisa ngomong, bagaimana dia bisa menyampaikan? Bagaimana orang tahu apa yang ia butuhkan? Bisa membayangkan nggak? Itu betapa menyiksanya, seperti neraka. Cocok dengan ini, setan dari neraka ini. Ini membuat kita seperti di neraka, mengalami kedahsyatan penderitaan yang dahsyat itu. Untunglah ada Yesus. Yesus melihat dan menyembuhkannya. Perhatikan ini, Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu bisa berkata-kata dan melihat lagi saat itu juga.
Tidak perlu menunggu lama-lama, langsung. Coba, siapa yang bisa melakukan seperti ini kalau bukan Tuhan sendiri? Bukti apa lagi untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena Tuhan ada di dalam Yesus. Jadi Tuhan bisa melakukan semuanya. Dia langsung berkata-kata. Yesus tidak perlu mengucapkan di dalam nama Tuhan, nggak perlu, karena dia sendiri Tuhan. Jadi Yesus bisa menyembuhkan. Yesus juga bisa memberikan kuasanya kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan. Tetapi murid-murid itu menyembuhkan karena kuasa Yesus, di dalam nama Yesus. Yesus mengucapkan menyembuhkan dalam nama dirinya sendiri, karena dirinya sendiri adalah Tuhan. Orang ini langsung sembuh. Tetapi kembali lagi, seperti biasa, pasti ada yang gak suka, ada yang iri, ada yang syirik. Siapa itu? Orang Farisi. Ini dia. Ketika orang Farisi mendengar, dia memfitnah. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Beelzebul itu penghulu setan ya, dedengkotnya setan. Yesus bilang, gimana setan bisa mengusir setan? Kalau setan mengusir setan seperti jeruk makan jeruk. Gak mungkin, kerajaannya akan hancur. Nanti tidak akan ada kerajaan neraka, akan hancur karena setan mengusir neraka. Gak bisa, setan itu saling mendukung. Demikian juga Roh Kudus itu saling mendukung. Tuhan, penghuni surga itu saling mendukung, kompak. Demikian juga di neraka, saling kompak. Setan mendukung setan. Gak bisa setan mengusir setan. Makanya Yesus menegur dengan keras ini orang-orang ini. Makanya dikatakan apa? Dikatakan, mana dia ini? Hai kamu, keturunan ular beludak. Lihat itu. Ini orang-orang Farisi ini dikatakan, kamu keturunan ular beludak. Itu saking kerasnya Yesus mengatakan kepada orang-orang ini yang mengecam. Bahkan yang Yesus mengatakan mereka itu ternyata menghina Roh Kudus. Lihat ini. Jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saya garis bawahi dan kasih warna merah. Ini hati-hati. Ini penting sekali. Tetapi bagaimana maksudnya menentang Roh Kudus? Seperti apa sih kenyataannya itu? Prakteknya menentang Roh Kudus itu seperti apa sebetulnya? Ini sulit dipahami kalau kita tidak hidup di dalam Roh. Tidak dilahirkan kembali, kita akan kesulitan memahami ini. Karena Roh itu kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Siapa yang tidak hidup di dalam Roh itu tidak bisa paham ini. Ini memang agak susah ini ya. Salah satu yang bisa saya jelaskan itu, kalau seseorang sudah diberi sesuatu yang baik, kasih tahu yang baik, dan secara sadar mengakui dalam hatinya bahwa itu benar, tapi dia nggak mau menerima, tetap ngeyel, tetap menolak sesuatu yang jelas-jelas sudah benar, sudah baik itu. Nah, itu salah satu contoh menentang Roh Kudus, menentang hal yang baik. Itu salah satu contohnya. Termasuk yang kedua adalah orang yang tidak mau tobat. Contohnya, mungkin saya kasih contoh Yudas Iskariot. Yudas itu mengkhianati Yesus. Dia juga menentang Anak Manusia. Sebetulnya dia bisa diampuni, tetapi Yudas menolak pengampunan. Dia malah bunuh diri. Itu dia, itu menentang Roh Kudus ya. Contoh yang kedua itu. Saya kasih dua contoh itu. Semoga bisa dimengerti ya. Itu salah satu perwujudan dari menentang Roh Kudus. Menolak bertobat. Lebih dilingkupi oleh rasa penyesalan. Seperti Yudas itu kan menyesal mengkhianati Yesus, tapi dia nggak mau bertobat. Beda dengan Petrus. Petrus itu juga mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Hei Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal bahwa engkau adalah muridku. Benar itu.
Petrus juga nyesal setengah mati, nyesal. Tapi Petrus mau tobat. Dia menyesal, tapi penyesalannya penyesalan menerima Roh Kudus. Akhirnya dia berubah dan bertobat. Beda dengan Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus. Jadi Yudas Iskariot dan Petrus itu sama-sama mengkhianati Yesus, sama-sama dosa. Tapi Petrus mau tobat, Yudas nggak mau tobat. Yudas malah ambil jalan pintas, ya. Nah itu dia. Jadi hati-hati. Itu yang dimaksud dengan menentang Roh Kudus. Segala dosa yang dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, yaitu menentang Yesus, Yesus adalah anak manusia, ia akan diampuni. Tapi kalau ia menentang Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Bahkan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ini juga menyiratkan adanya nanti api penyucian, bahwa di dunia yang lain nanti itu ada juga yang bisa diampuni. Ini menggambarkan juga adanya api penyucian, di mana kita yang belum 100% bersih, lalu di sana dibersihkan di dalam api penyucian, itu diampuni. Tapi menentang Roh Kudus tidak bisa diampuni. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Lihat ini. Jadi kerajaan Tuhan itu siapa? Yesus itu. Yesus mengatakan, akulah kerajaan Tuhan yang mengusir setan. Kerajaan Tuhan sudah datang. Yesus ini rajanya. Di surga itu, raja surga itu, kalau kita di sini panggilnya namanya Tuhan. Kalau raja sebuah negara, di negara republik itu namanya presiden. Kalau di Jerman namanya kanselir. Kalau di Inggris namanya perdana menteri. Nah, kalau di surga namanya Tuhan. Yesus adalah raja surga. Yesuslah Tuhan. Kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Yesus nih sebagai presidennya, sebagai rajanya datang. Dia membawa nama negaranya, yaitu kerajaan Tuhan. Dialah Tuhan ini sendiri. Seperti misalnya presiden kita mengunjungi negara lain, ya, dia itu membawa misi mewakili negara Indonesia. Misalnya kan kalau presiden Indonesia, dan dia adalah penguasa itu, penguasa negara. Seorang presiden kan penguasa negara. Dia mewakili negara. Demikian juga Yesus. Yesus itu mewakili kerajaannya, kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu, yaitu Yesus sebagai rajanya. Kan Yesus mengatakan, aku bukan raja dari dunia ini, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari surga. Jadi Yesus memang raja, raja surga, yang adalah kita sebutnya Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan. Mau bukti apa lagi yang diminta? Ini semua membuktikan Yesus adalah Tuhan. Injil itu isinya penuh dengan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan, saudara semua, bisa di-sharing video ini kepada rekan-rekan, teman-teman, kenalan Anda yang masih saja belum mau percaya. Memang susah kalau orang tidak mau percaya, itu tidak bisa ditolong. Yesus sendiri mengatakan ini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya pula. Karena dari buahnya pohon itu dikenal. Gak mungkin pohon mangga menghasilkan buah kedondong. Gak mungkin. Gak mungkin pohon kedondong itu yang dalamnya isinya duri-duri itu, serabut-serabut. Tidak mungkin pohon kedondong menghasilkan buah mangga yang mulus, yang manis itu. Ya, tidak ada duri-duri di dalam dagingnya. Tetapi buah kedondong itu kan dalam dagingnya ada duri-duri itu, ya, duri-duri. Jadi nggak mungkin orang yang tidak baik itu menghasilkan
perbuatan yang baik. Nggak mungkin. Kalau mungkin itu namanya pura-pura, dan setan memang bisa pura-pura. Nah, itu yang dinamakan serigala, berbulu domba. Tapi dia hanya bisa sesaat, dan hasilnya itu tidak lama. Nanti ketika jubahnya terbuka itu ketahuan, oh ternyata serigala, bukan domba. Jadi perbuatan baik mereka tuh hanya sebentar, karena sifatnya cuma lamis. Lamis itu hanya pura-pura. Ya, itu nggak akan tahan lama, lalu akan kelihatan belangnya kayak ini belang, kayak ular belang itu, belangnya kelihatan. Ternyata serigala. Gak mungkin orang yang jahat menghasilkan perbuatan yang baik. Demikian juga ajaran, gak mungkin ajaran yang jahat, ajaran yang bermusuhan itu, mengajari bermusuhan itu menghasilkan perdamaian. Gak mungkin menghasilkan persahabatan. Ajarannya aja ngajari bermusuhan, kok bisa menghasilkan persahabatan? Gak mungkin. Ajaran Yesus itu, karena ajaran Yesus adalah, maksudnya ajaran Yesus menghasilkan persahabatan, karena Yesus mengajarkan kasihilah musuh-musuhmu, makanya jadilah persahabatan. Kalau ajaran-ajaran yang lain nggak tahu, nggak jelas itu ngajarin yang bersahabat apa ngajarin yang bermusuhan. Ya, kalau ngajarin yang bermusuhan nggak bisa tuh menghasilkan persahabatan. Jadi ajaran yang baik menghasilkan perdamaian, persahabatan, saling kunjung mengunjungi. Sebaliknya ajaran yang tidak baik mengajarkan kebencian, mengajarkan musuhan. Akhirnya tidak ada persahabatan, tidak ada saling kunjung mengunjungi. Yaitu ya sekarang ini kita mengalami itu. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga perbuatan nanti akan dipertanggungjawabkan semua. Untuk itu mari kita berkata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Jangan mengutuk, apalagi mengutuk Israel. Israel itu diberkati Tuhan. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe supaya channel ini cepat berkembang dan bisa mandiri. Juga di like supaya videonya bisa tersebar ke penonton lain yang belum sempat menyaksikan. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.